Setelah malam berdarah di markas Deity, pagi pun tiba. Jin, Gisama, dan wanita yang mereka selamatkan berjalan pulang bersama. Namun di tengah jalan mereka berpisah. Gisama memutuskan untuk mengantar wanita tersebut terlebih dahulu melalui jalan yang berbeda. Dalam perjalanan, wanita itu tersipu malu dan menyadari siapa pria di sampingnya. "Tuan muda Gisama?" tanyanya pelan. Gi terkejut dan langsung melepas maskernya. "Bagaimana kau bisa tahu?" Wanita itu tertawa kecil. "Saya sering Anda booking di rumah bordil Danyangru, Tuan Muda. Selain itu, saya tahu Anda adalah sahabat dekat Tuan Muda Jin." Gisama seketika kikuk dan salah tingkah. Namun wanita itu dengan tulus berterima kasih dan berjanji akan menjamu Gi dengan arak dukang terbaik jika ia berkunjung lagi. Gi tersenyum. "Aku sepertinya tidak akan ke rumah bordil lagi mulai sekarang. Teman terbaikku sudah berubah, jadi aku pun akan mencoba hal yang sama," ucapnya. Di sisi lain, Jin berjalan sambil memikirkan sarapan. Setibanya di istana, terlihat makanan pun melimpah mewah. Sementara itu, Jin terlihat baru selesai mandi. Di ruang makan, si kembar Jinbe dan Jinbo sudah setia menunggu. Dengan santai, Jin menyuruh mereka makan sepuasnya tanpa perlu menunggunya. "Makanlah sampai kenyang," ucap Jin, yang membuat si kembar terharu sekaligus heran. Jinbe bahkan bertanya apakah ia boleh makan 7 kali sehari, yang dijawab Jin dengan anggukan. Di sela sarapan, Jinbe menyadari ada luka di wajah Jin. Jin berpikir ia merasa konyol bisa terkena serangan lemah semalam. King yang asli tidak mungkin seceroboh itu. Ia bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat lagi demi melindungi klan Enha dari ancaman fraksi iblis. Tak lama kemudian sebuah paket tiba. Namun Jin merasa tidak memesan apapun selain eliksir. Ternyata itu adalah kiriman dari Guong. Dalam suratnya, Guong bercerita dengan bangga bahwa ia hanya memesan segelas arak semalam. "Sungguh kemajuan yang akan tercatat dalam sejarah," ucap Jin sambil tersenyum. Bersama surat itu, Guong mengirimkan barang yang dipesan ayah Jin, sebuah eliksir Hasuo berusia 500 tahun. Jin menyeringai, Hasuo ini bisa meningkatkan teknik petirnya hingga ke fase 5, petir putih. Tak berhenti di situ, Jin juga menerima kiriman dari kelompok dagang Teho, rekan bisnis terkaya ayahnya. Di dalamnya terdapat eliksir legendaris, susu batu langit jernih. Ini adalah obat yang diimpikan setiap pendekar, sebanding dengan buah anggur surgawi atau ginseng salju. Jin terpaku, bagaimana bisa seorang pedagang memiliki barang selangka ini? Bahkan para ahli seni bela diri tingkat tinggi pun ada yang belum pernah melihatnya saking langkanya. Jin memberikan masing-masing satu eliksir Hasuo kepada si kembar sebagai hadiah, lalu menyuruh mereka menjaga kamarnya karena ia akan bermeditasi Qi. Namun, saat Jinbo menunjukkan bahwa ayahnya mengirimkan berpeti-peti eliksir serupa pagi itu, Jin hanya bisa terdiam membatu. "Ternyata ini enaknya jadi orang kaya," gumamnya dalam hati. 2 jam kemudian, Jin memulai meditasi Qi. Tubuhnya memanas luar biasa. Jika ini adalah tubuh Jin yang lama, ia pasti sudah meleleh. Untungnya King telah melatih fisik ini sebelumnya. Rasa perih membakar mulai berkobar saat energi eliksir semakin bereaksi. Dengan tekad baja, Jin menekan energi tersebut hingga sebuah ledakan aura terjadi. Setelah penyerapan Qi selesai, Jin pun lalu mencoba menggerakkan jarinya dan akhirnya Jin tersenyum. Ia berhasil mencapai fase 5. Namun, bau alkohol yang keluar dari pori-porinya akibat gaya hidup Jin yang lama sangat menyengat. Lalu, tibalah saatnya mencoba susu batu langit jernih. Jin sempat ragu. Jin pun menganalogikan ini seperti memasukkan piring tanah liat yang baru dibuat ke dalam api yang sangat membara. Kemungkinannya hanya dua. Piring itu akan hancur atau menjadi porselen yang tak terkalahkan. Karena jiwa adrenalin Jin sangat tinggi, Jin pun meminum eliksir tersebut. Energi merah pekat yang mengerikan langsung menyerang Jin. Bukannya takut, Jin justru tertantang. Ia melepaskan energi petirnya dan menerjang energi eliksir tersebut untuk menaklukkannya. 7 hari telah berlalu. Li mulai gundah karena kakaknya tidak keluar kamar sama sekali sejak meditasi Qi dimulai.
Khawatir terjadi sesuatu, Lee nekat mendatangi kamar Jin. Namun kedatangannya dihadang oleh si kembar yang memegang teguh perintah Jin. Tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan besar seperti bom menghancurkan kamar Jin. Lee yang hampir terkena dampak ledakan dengan sigap si kembar segera melindunginya. Di tengah puing-puing dan kepulan asap, sosok Jin terlihat melayang di udara dengan selubung aura ungu yang menyeramkan. Lee memanggil-manggil kakaknya, namun Jin tampak tak sadarkan diri, melayang dengan energi yang sangat mengintimidasi dan bau menyengat yang keluar dari tubuhnya sebagai bentuk pembersihan kotoran Qi. Saat energi itu mulai mereda, tubuh Jin jatuh ambruk ke lantai. Lee dan si kembar segera berlari menghampiri Jin yang ambruk setelah melewati meditasi yang hampir mustahil tersebut. Tak lama kemudian, perlahan mata Jin terbuka. Aura yang terpancar dari tubuhnya saat ini membuat Lee, sang pengawas istana alias adiknya itu, merasa tetar-ketir dan gemetar ketakutan hanya dengan berada di dekatnya. Sambil gemetar, Lee tetap mencoba memberanikan diri. Kakak, apa kau baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara terbata-bata. Jin perlahan menoleh. Tatapannya bukan seperti tatapan seorang kakak, melainkan tatapan membunuh yang begitu pekat, membuat Lee tersentak dan mundur karena tekanan aura Jin yang luar biasa. Tanpa sepatah kata pun, Jin bangkit dan tiba-tiba berlari pergi meninggalkan mereka bertiga. Kakak, kau mau pergi kemana? Ucap Lee panik. Dengan secepat kilat, ia melakukan teknik skywall. Ia berlari melompati bangunan demi bangunan dengan kecepatan yang sulit tertangkap mata. Lee yang tertinggal di kediaman hanya bisa tertegun kebingungan. Padahal cuaca sedang sangat dingin, namun mengapa kakaknya merasa seperti sedang terbakar? Jin pun terus meloncati gedung tiap gedung. Ia berlari meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jin pun akhirnya berhasil keluar dari istana. Ia merasa energi dari susu batu langit jernih itu memberontak di dalam pembuluh darahnya, seakan menolak untuk menyatu sepenuhnya. Jin tahu risikonya. Jika ia kehilangan kendali, ia bisa kehilangan kesadaran dan membantai seluruh kelompok dagang Enha. Atau bahkan siapapun yang ia temui di jalan akan hancur menjadi debu karena luapan kekuatannya. Ia harus pergi ke tempat di mana tak ada satupun manusia. Jin pun terus berlari lagi dengan kecepatan maksimal. Sampai pada akhirnya, sampailah ia di puncak gunung yang paling terpencil. Rasa sakitnya sudah di ambang batas, sempat terlintas pikiran untuk membatalkan penyerapan. Namun, Jin segera menepisnya. Ia hidup kembali untuk satu tujuan, menjadi lebih kuat demi membalaskan dendam kematiannya. Ia pun memaksakan diri menerima energi itu, lalu melepaskan seluruh kekuatannya dalam bentuk energi listrik. Dengan sekuat tenaga, Jin berusaha mengeluarkan semua energi tersebut. Benar saja, kilatan petir yang begitu dahsyat menghantam langit. Ada dua orang yang tak sengaja melihat fenomena itu. Mereka dibuat bingung karena baru kali ini melihat petir menyambar dari bawah ke arah langit. Dikarenakan posisi mereka cukup jauh dari Jin, keduanya tidak terkena dampak energi tersebut. Energinya terkuras habis. Jin berdiri lemas dengan tubuh yang masih diselimuti sisa-sisa petir. Ia mencoba menggerakkan badannya, merasakan aliran Qi yang kini jauh lebih padat. Sambil menggerakkan tangannya, ia mencoba mencari tahu sudah berada di fase mana kekuatannya saat ini. Sebuah senyuman bahagia terukir di wajahnya. Ia berhasil meningkatkan kekuatannya dari fase 5 langsung ke fase 8. Akibat gangguan energi yang luar biasa tadi, langit menurunkan hujan deras. Jin berjalan pulang menyusuri kota dengan kondisi setengah telanjang karena bajunya hancur saat mengeluarkan Qi yang luar biasa. Para warga menatapnya dengan berbagai reaksi. Ada yang menganggapnya aneh, namun tak sedikit wanita yang menganggapnya sangat seksi karena bentuk tubuh kekarnya yang sempurna. Jin memutuskan mampir ke sebuah toko pakaian. Ia pun membeli baju berwarna ungu yang tentu saja sangat cocok untuknya. Namun saat hendak membayar, sang pemilik toko menolak uangnya. Tuan muda, tolong simpan uang Anda. Anda telah menyelamatkan usaha kami dengan mengusir kelompok Ouyang.
Akibatnya, sekarang keuangan kami sehat dan anak-anak saya bisa bermain di toko dengan aman, ucapnya tulus. Kedua anak pemilik toko itu kemudian memberikan sebuah payung kepada Jin. Ini bentuk terima kasih kami, mohon diterima Tuan. Jin memutuskan menerima payung itu dengan senang hati. Jin pun akhirnya memutuskan kembali pulang, dan mereka pun saling melambaikan tangan. Sambil berjalan pulang di bawah rintik hujan, ia melihat suasana kota yang berbeda semenjak kematian Ouyang. Dahulu saat ia masih menjadi king, ia tidak pernah peduli dengan lingkungan. Hidupnya hanya tentang pertempuran dan darah. Namun sekarang melihat kedamaian di kota ini membuat hatinya merasa benar-benar hidup. Perasaan seperti ini boleh juga, gumam Jin dalam hati sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, seseorang sedang berlari kencang dikejar gerombolan gangster. Jin menoleh dan orang yang dikejar itu adalah Yungho alias si rubah beracun. Wah, hujan deras sekali ya Jin, sapa Yungho santai sambil mendekat. Jin menghela napas. Hadah Yungho, kau ini sibuk terus. Tanpa tahu malu, Yungho langsung berlindung di balik punggung Jin demi membebaskan diri dari ancaman para gangster tersebut. Kita berpindah dulu adegan. Di waktu yang sama, klan Moyong sedang menjamu sebuah pertemuan penting bagi para kaisar. Para kaisar merupakan perkumpulan kepala keluarga dari klan-klan ternama sekaligus salah satu faksi terkuat dengan pengaruh yang sangat luar biasa. Di sana, hadir beberapa sosok paling berpengaruh, termasuk Patriark Dokgo-myeong. Dikarenakan menyebut kepala keluarga terlalu panjang, kita singkat saja menjadi Patriark. Dalam kesempatan itu, Patriark Dokgo menyampaikan terima kasihnya kepada klan Moyong yang telah menyediakan tempat untuk pertemuan penting tersebut. Moyong Bin selaku Patriark Moyong menjawab bahwa hal itu bukanlah masalah besar. Ia hanya sekedar memfasilitasi pertemuan tersebut. Namun, suasana seketika berubah saat Patriark Moyong menambahkan bahwa ia mendengar desas-desus tidak sedap mengenai klan Ouyang. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Ouyang Hu telah tewas di tangan sekelompok pedagang. Moyong kemudian melayangkan pertanyaan tajam untuk mengonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Ouyang Sai. Sosok tua itu terpaksa turun gunung dan kembali menjabat sebagai patriark setelah kematian tragis putranya Ouyang Hu. Mendengar sindiran yang menyakitkan itu, Ouyang Sai merasa sangat dilecehkan. Ia hanya bisa tertunduk dengan raut wajah yang memerah, padam menahan amarah. Beberapa kepala keluarga lain mulai berbisik, berpendapat bahwa berita itu mungkin hanya hoaks semata. Dikarenakan Ouyang Hu dikenal sebagai master bela diri paling berpengalaman di keluarga Ouyang. Namun tiba-tiba tawa terbahak-bahak memecah ketegangan. Suara itu berasal dari pemimpin pertemuan sekaligus kepala klan terkuat di antara para kaisar, Patriark Namgongwu. Ia dijuluki sebagai Blade Emperor, salah satu praktisi bela diri terkuat yang ada di dunia. Blade Emperor tertawa terpingkal-pingkal karena menurutnya kabar kematian Ouyang Hu di tangan pedagang adalah lelucon yang sangat konyol. Baginya, komedi tragis itu jauh lebih lucu daripada pertunjukan badut manapun. Patriark Ouyang merasakan darahnya mendidih mendengar tawa ejekan itu. Meski wajahnya menyiratkan kemarahan yang nyata, ia berusaha tetap tenang di hadapan sang Blade Emperor. Dengan nada yang dipaksakan stabil, ia berkilah atau mencari-cari alasan bahwa Ouyang Hu sebenarnya saat itu sudah hampir dikeluarkan dari keluarga besar Ouyang. Ia juga menambahkan bahwa saat ini kebetulan dirinya ingin turun tangan sendiri dan menunjukkan kekuatan sejati keluarga Ouyang kepada putra sulung pedagang Unha tersebut. Kembali ke sisi Jin dan Yungho, para gangster dari aliansi Kapak Merah berdiri mengepung mereka, menuntut agar Yungho si rubah beracun segera diserahkan. Jin bertanya pelan ke arah Yungho. Siapa mereka? Mereka geng dunia bawah yang sedang berkuasa, namanya Aliansi Kapak Merah, jawab Yungho. Ia menjelaskan bahwa setelah kepergian si kembar, ia mencoba membuka usaha lelang. Namun ketika ia meninggalkan gudang, gudangnya justru dirampok habis oleh geng ini. Jin menatap tangan Yungho. Tanganmu sehat?
Sayangnya sedang cedera Jin, jawab Yung Ho. Cengengesan, Mimin jelaskan dulu alasan Jin bertanya seperti itu adalah kalau tangan Yung Ho sehat, Yung Ho bisa bertarung sendiri tanpa bantuan dirinya. Oke, lanjut. Melihat kondisi temannya, Jin akhirnya melangkah maju. Ia memerintahkan para gangster itu untuk mundur dikarenakan ini bukan wilayah mereka. Kembalilah saat tangannya sudah sembuh, ucap Jin datar. Mendengar itu mereka tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Omong kosong macam apa itu? Apa kau tahu siapa kami sebenarnya?" Setidaknya itulah yang di pikiran mereka. Namun faktanya mereka terdiam tak berani menanggapi omongan Jin. Hal itu disebabkan karena aura Jin yang sangat mengintimidasi. Akan tetapi salah satu dari junior mereka menerobos dan mengatakan, "Kamu tidak bisa menyuruh kami seenaknya. Kami adalah geng kapak merah dan aku akan membunuh." Sebelum perkataannya selesai, Jin menyentil dahinya. Alhasil orang tersebut pun terpental jauh ke dinding. Semua anggota kapak merah yang melihat itu dibuat ketar-ketir. "Jadi bagaimana sekarang?" ucap Jin datar. Jin mengatakan dirinya sedang lapar, jadi kalau mau bertarung akan kuselesaikan dengan cepat semua. Namun kocaknya, sebelum Jin membereskan ucapannya, mereka semua sudah memberi hormat dan meminta izin untuk pulang. Yung Ho yang melihat mereka lari terbirit-birit tak lupa melambaikan tangan. Setelah kepergian geng kapak merah, Yung Ho ingin ikut Jin untuk makan mie dikarenakan ia juga sama lapar. Yung Ho juga menegaskan kalau di hari di mana ia melawan Jin ia bisa kalah, itu sebabkan karena ia sedang lapar saja. Sepanjang jalan, Yung Ho terus beralasan kenapa dirinya bisa kalah dari Jin. Namun Jin mencuekannya karena Jin tahu Yung Ho banyak bicara, hanya ingin ditelaktir makan mie saja. Singkat cerita, beberapa mangkok mie habis dimakan Yung Ho. Ia pun merasa hidup kembali setelah makan mie favoritnya. Melihat Jin yang makan dengan porsi luar biasa, Yung Ho heran. "Biasanya kau makan seperti burung, sekarang malah melebihi harimau. Jangan berubah drastis begitu Jin, itu melanggar tatanan alam." Celotehnya sambil menambah pesanan lagi. Yung Ho membuka percakapan dengan menanyakan kabar si kembar. Jin menyahut santai bahwa mereka baik-baik saja. Rasa penasaran Yung Ho belum tuntas. Ia lantas bertanya tentang tugas apa sebenarnya yang sedang mereka jalani di sana. "Latihan," jawab Jin singkat. Yung Ho mengangguk-angguk, membayangkan betapa kuatnya mereka sekarang. Namun sedetik kemudian ia berucap kembali, "Tapi porsi makan mereka kan luar biasa besar, pasti boros sekali biayanya." Jin hanya mengangkat bahu, menjawab dengan nada yang kelewat enteng, "Aku kan kaya." Jawaban itu sukses membuat Yung Ho jengkel. Ia hanya bisa bergumam dalam hati, "Sial, benar juga," sembari menelan kekesalannya. Rasa penasaran Yung Ho beralih pada kemampuan bela diri Jin. "Dari mana kau belajar martial art sehebat itu?" tanyanya. Bukannya menjawab, Jin justru melempar tatapan datar dan balik bertanya, "Kenapa kau ingin tahu?" Yung Ho pun menjawab kalau dirinya hanya penasaran. Dan yang lebih penting, ia ingin sekali mengalahkan geng kapak merah. Mendengar ambisi Yung Ho, Jin justru membayangkan kembali para anak buah geng kapak merah yang tadi mereka hajar. Lawan-lawan lemah yang sama sekali tidak berkesan. Namun, Yung Ho segera menyela sebelum Jin meremehkannya lebih jauh. "Bukan kroco-kroco itu maksudku, yang kutargetkan adalah pemimpin mereka," tegas Yung Ho. Ia mengepalkan tangan, raut wajahnya berubah serius. Pria itu punya anak buah yang sangat banyak dan selalu bertarung dengan cara licik, pengeroyokan. Jin terdiam sejenak menatap Yung Ho. "Kau mau belajar?" Yung Ho lalu mengangguk penuh semangat. "Aku akan sangat berterima kasih jika kau mau mengajariku." Lalu Jin memastikan sekali lagi, "Kau akan mengikuti semua perintahku, apapun itu?" "Tentu saja, jangan remehkan aku ini si rubah beracun," jawab Yung Ho penuh dengan rasa percaya diri. Tanpa perubahan ekspresi, Jin menunjuk ke bawah kakinya. "Kalau begitu, sujud padaku," ucapnya dengan nada datar. "Ah, brengsek, itu memalukan sekali," umpat Yung Ho. Namun meski mulutnya menggerutu, sedetik kemudian ia sudah menjatuhkan lututnya dan bersujud di hadapan Jin.
Namun kocaknya, melihat pengorbanan harga diri Yung Ho, Jin sama sekali tidak terlihat terkesan. Yung Ho segera bangkit, wajahnya memerah. Awas saja kalau kau tidak jadi mengajariku. Aku akan berak di depan gerbang kelompok dagang Enha. Tanpa membalas gertakan konyol itu, Jin mengambil sebuah payung. Dalam satu gerakan, ia menyuruh Yung Ho memperhatikannya. Ia melakukan satu tebasan kilat ke arah bawah. Hanya satu kali, sangat sederhana. Yung Ho menunggu gerakan selanjutnya, namun Jin malah terdiam. Terus, apalagi setelah itu? Tanya Yung Ho tidak sabar. Sudah, itu saja, jawab Jin. Amarah Yung Ho meledak, ia merasa tertipu. Cuma itu, aku sudah sujud hanya untuk satu gerakan payah begitu, raungnya. Sialan, aku akan berak di gerbang Enha sekarang juga. Lalu kulemparkan tainya ke dalam berkali-kali. Jin menjita kepala Yung Ho, membungkam ocehannya seketika. Diamlah idiot, perintah Jin dingin. Ia menyodorkan payung itu. Pakai ini dengan satu tangan. Meski masih menggerutu, Yung Ho menurut dan menggenggam payung itu. Lalu apalagi guru? Itu payung hadiah, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu secara cuma-cuma, ucap Jin. Ayunkan payung itu dengan satu tangan sebanyak 100.000 kali. Segera kembalikan payung itu kepadaku jika kamu sudah selesai melakukannya. Lakukan secepatnya. Jika tidak mau, mending menyerah saja untuk menjadi martial art, ucap Jin. Yung Ho tertegun, telinganya seolah salah dengar. Berapa kau bilang tadi? 100.000 kali, ulang Jin datar. Bukan 1.000, bukan 10.000, tapi 100.000 kali, Jin. Suara Yung Ho mulai gemetar. Kau banyak bicara sekali, rubah beracun sialan. Kalau tidak sanggup, taruh payungnya dan pergi dari sini, dasar idiot. Kau serius, Jin? Tanya Yung Ho dengan ragu. Suasana langsung berubah dingin. Sebelum Yung Ho sempat berkedip, tangan Jin sudah melesat mencekik kerah bajunya. Tatapan Jin yang tadinya santai kini berubah menjadi sangat mengerikan, seolah-olah ia siap mencabut nyawa Yung Ho saat itu juga. Sebuah isyarat dingin agar Yung Ho berhenti mencari alasan. Jin mendekatkan wajahnya, menghardik Yung Ho dengan nada yang menusuk. Apa kau pikir hanya dengan mengayunkan beberapa pukulan saja, kau sudah bisa membunuh seseorang? Jika kau sanggup mengayunkan payung itu 100.000 kali, setidaknya kau punya peluang mengalahkan setengah dari bajingan tadi, meski hanya dengan pedang kayu. Jin mempererat tekanannya sejenak. Tapi apa yang kau lakukan tadi? Kau hanya berlarian ke sana kemari, seperti tikus got yang basah kuyup. Jika kau hanya ingin menjalani hidup yang menyedihkan, lebih baik mati saja sekarang. Keringat dingin bercucuran di pelipis Yung Ho. Jin akhirnya melepaskan cekikannya. Sambil menghela napas, Jin berkata, apapun jalan hidup yang kau pilih, entah itu tetap menjadi rubah beracun atau berakhir jadi tikus got, tentukan pilihanmu sendiri dan jangan banyak bacot lagi. Yung Ho pun tertegun. Ia melihat keluar, hujan sudah reda. Setelah berpikir lama, Yung Ho pun akhirnya memutuskan untuk meminjam payung itu untuk sementara waktu. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan Jin. Alhasil, Jin melunasi semua tagihan makanan mereka. Sebelum pulang, Jin melihat keluar pintu dan bergumam dalam hati. Mari kita lihat, berandalan itu memilih jalan yang mana. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sosok ketua geng kapak merah yang terlihat mengerikan. Setelah mencabik beberapa anak buahnya, ia menanyakan kepada anak buahnya, kenapa mereka bisa gagal membawa Yung Ho si rubah beracun? Anak buah geng kapak merah melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada sang ketua. Alasan mengapa mereka gagal menangkap si rubah beracun adalah karena munculnya bantuan mendadak dari seorang teman Yung Ho. Mereka mengatakan bahwa orang tersebut adalah putra sulung dari kelompok dagang Eunha. Sambil ketakutan, mereka juga beralasan bahwa Jin sangatlah kuat. Bahkan ada rumor bahwa ia adalah orang terkuat di wilayah Yonghua.
Dengan tatapan penuh amarah, ketua geng Kapak Merah memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Jin dan Yung Ho, sementara yang lainnya disuruh untuk tetap berjaga di markas. Sang ketua klan juga tak lupa memerintahkan mereka untuk langsung membunuh keduanya saat ditemukan. Adegan beralih menampilkan Jin yang sedang latihan sambil mendengarkan cerita dari si kembar. Mereka menceritakan betapa mengerikannya sosok Akagami, ketua klan Kapak Merah. Akagami dikenal selalu merobek tubuh lawannya menggunakan tangannya yang begitu kuat. Bahkan para pemimpin sekte terkenal seperti Sekte Jangsan, Sekte Nopyo, Sekte Dragon, dan Pavilion semuanya mati di tangannya. Jinbe juga menambahkan bahwa Akagami sudah menyerap banyak fraksi di wilayah Yukwan. Hal itu membuat kelompoknya terus berkembang menjadi lebih besar. Bahkan di seluruh area Yukwan, semua organisasi membayar uang upeti kepada geng Kapak Merah. Sadisnya, mereka tidak pandang bulu. Mulai dari jasa transportasi, kelompok dagang, penginapan, hingga rumah bordil, semuanya diperas. Bahkan mereka mampu memeras uang dari Yung Ho. Jin yang mendengar penjelasan itu akhirnya mengerti kenapa gudang Yung Ho kemarin dirampas semua. Sambil mengelap keringat di tubuhnya, Jin berkata kalau ini akan sangat merepotkan jika tidak ditangani dengan cepat. Karena jika mereka mengetahui identitas Jin, kelompok dagang Enha akan berada dalam bahaya. Akhirnya, Jin memutuskan untuk datang sendiri ke markas geng Kapak Merah. Adegan berpindah ke rumah bordil langganan Akagami. Terlihat seorang mucikari sedang menyuruh para geisha untuk melayani tamu. Namun tiba-tiba salah satu geisha berteriak meminta tolong. Mucikari tersebut berlari menghampirinya, mendapati geisha itu menangis gemetar karena mengalami pendarahan hebat. Ternyata itu semua adalah ulah Akagami. Mucikari tersebut geram, akan tetapi ia tahu ia tidak bisa melakukan apa-apa akan hal tersebut. Namun tiba-tiba salah satu geisha melapor bahwa ada tamu yang baru saja datang di lantai resepsionis. Mucikari tersebut pun lalu menyuruh geisha itu untuk mengantar geisha yang sedang pendarahan untuk pergi dibawa ke ruang perawatan. Dan dirinya akan menyambut tamu itu. Setibanya di lantai resepsionis, secara mengejutkan ternyata tamu itu adalah Jin. Mucikari pun menghampirnya dan menyambut Jin dengan hangat sambil menawarkan layanan geisha dan beberapa minuman. Namun Jin langsung memotong pembicaraan dan menanyakan, apakah Akagami ada di sini? Mendengar pertanyaan itu, Mucikari sontak terkejut. Jin lalu mengatakan tujuan ia ke sini hanya untuk bertemu dengan Akagami. Lalu mucikari itu mengatakan kalau Jin ingin bertemu dengan ketua asosiasi geng Kapak Merah, Jin harus menentukan jadwal terlebih dahulu. Namun Jin bersikeras dengan pertanyaannya. Jin mendesak mucikari itu untuk menjawab ada atau tidak keberadaannya di sini. Mucikari itu terlihat ragu dan berpikir bahwa apa sebaiknya ia memberitahu keberadaannya. Akan tetapi setelah lama berpikir, akhirnya mucikari tersebut memberitahu Jin bahwa ketua geng Kapak Merah berada di lantai atas. Jin pun melangkah dengan tenang dan menyuruh mucikari tersebut untuk segera membawa semua geisha keluar dari rumah bordil ini. Mucikari itu tiba-tiba teringat akan perilaku Akagami yang selama ini sangat tidak manusiawi. Ia menoleh ke arah Jin dan memperingatkan bahwa Jin akan sangat kesulitan jika ke lantai atas sendirian. Jin hanya tersenyum dan berkata kalau itu tak masalah. Akhirnya Jin menaiki tangga seorang diri. Di sana ia langsung bertemu dengan seorang penjaga yang menghadangnya. Ia memberitahu Jin kalau ini area terlarang. Namun Jin mencuekannya. Alhasil ia menyerang Jin dengan tombaknya. Namun dengan mudah Jin merebut tombak tersebut dan melemparkan sang penjaga hingga jatuh ke lantai 1. Kegaduhan itu memicu kemarahan seluruh anggota geng Kapak Merah. Saat dihadang oleh ribuan anak buah musuh, Jin menatap mereka dengan aura intimidasi yang hebat. Di ruangan mana bos kalian berada? Tanya Jin seorang diri. Mendengar itu, tentu saja mereka langsung menyerbu ke arah Jin satu batalion. Akan tetapi, Jin tak gentar sedikit pun. Ia langsung mengeluarkan energi petir di tangannya, lalu mencengkram salah satu kepala anggota geng Kapak Merah untuk dijadikan pijakan loncat ke lantai berikutnya. Pertarungan hebat pun terjadi. Terlihat salah satu dari mereka membawa senjata gendir berniat menghantamkannya ke kepala Jin. Namun Jin dengan mudah menghindarinya dan membawa senjata tersebut lalu menghantamkannya ke kepala anggota geng tersebut sambil menganyunkannya ke seluruh ruangan guna untuk mempercepat pencarian Akagami. Setelah menjebol seluruh ruangan lantai tersebut, Jin pun menoleh ke beberapa ruangan itu dan berkata, ternyata tidak ada di ruangan ini. Ucapnya santai. Jin pun lanjut ke lantai selanjutnya dan bertarung secara brutal sambil mencari keberadaan si Akagami. Jin terus bergerak di tengah tumpukan mayat sambil mengecek setiap ruangan. Apa aku harus menghancurkan seluruh gedung ini agar tidak pusing mencari? Ucapnya dingin sambil terus membantai musuh tanpa sisa. Di sisi lain, Akagami sedang bersantai di ruangannya sambil mendengarkan kegaduhan di luar.
Tak lama kemudian, pintu ruangannya jebol dihantam tubuh anak buahnya sendiri. Jin masuk dan menginjak salah satu anak buah itu di depan mata Akagami. Anak buah yang sekarat itu memohon bantuan kepada bosnya sambil memberitahu bahwa inilah orang yang menghalangi mereka menangkap Yungho. Jin membungkam mulut anak buah itu dengan menginjak kepalanya. Ia tersenyum karena akhirnya menemukan sang bos. Akagami bertanya apakah Jin datang untuk membayar hutang Yungho. Namun Jin menjawab, "Ternyata kau bersembunyi di lantai paling atas." Jin juga berkata dengan dingin, "Mau setinggi apapun kau bersembunyi, pasti ku cari hingga mati." Secara mengejutkan, terlihat pemandangan mengerikan. Ribuan anggota Kapak Merah telah terbantai tanpa sisa. Akagami bertanya apakah Jin menyukai pesta sambutannya dan mengejek bahwa Jin pasti sudah lelah. Jin membalas bahwa sampah-sampah itu tidak membebaninya sedikit pun. Keduanya berdiri berhadapan. Akagami mendekatkan wajahnya, berkata bahwa ia suka menatap orang lain dari atas. Jin berpikir, inilah kenapa aku menyukai penjahat, karena menyiksa mereka sampai mati menimbulkan perasaan yang luar biasa. Namun, tatapan Jin beralih ke belakang Akagami, melihat seorang geisha yang sudah mati berlumuran darah. Akagami tertawa mengejek. Dia hanya tak bisa mengatur kekuatan genjotanku saja. Jin pun murka. Kau benar-benar sudah tak dapat diperbaiki lagi. Kematian seperti apa yang harus aku berikan kepadamu? Tanya Jin dengan aura membunuh yang meledak. Akagami tidak gentar. Ia justru merasa senang karena semua orang yang ingin membunuhnya selalu berakhir mati di tangannya. Di luar rumah bordil, para geisha berlarian menyelamatkan diri. Saat salah satu anggota geng Kapak Merah mencoba meloloskan diri, seorang pahlawan bertopeng muncul dan menghantam kepalanya dengan sebuah payung. Ia membuka topengnya. Ternyata itu adalah Yungho. Kedatangannya kemari dengan berniat membunuh anggota geng Kapak Merah satu persatu. Sambil terus berjalan, Yungho melakukan tebasan sesuai instruksi yang diperintahkan gurunya. Namun saat Yungho berada di hitungan 2877, sebuah ledakan keras menghancurkan lantai paling atas bangunan tersebut. Yungho terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun saat ia menoleh ke samping, ia melihat Jin sudah berada di sana, sedang bertarung hebat melawan Akagami. Akagami terlempar hebat keluar bangunan akibat hantaman telak dari Jin. Tidak berhenti sampai di sana, Jin mengepalkan kedua tangannya, mengumpulkan kekuatan, dan meluncurkan pukulan susulan yang menghantam Akagami hingga terperosok jauh ke dalam tanah. Jin kemudian mendarat dengan sempurna, berdiri tegak sambil menatap dingin ke arah lawannya yang terkapar. Namun Akagami perlahan bangkit. Sambil mengusap luka di wajahnya, ia menyeringai dan berkata bahwa pertarungan ini menjadi sangat menarik. Menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, Jin melepaskan pakaian atasnya. Terlihat otot-otot tubuhnya yang kokoh saat ia memasuki mode pertempuran. Akagami menoleh ke samping dan memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan senjata gendir miliknya. Ia mulai memutar-mutar senjata berat tersebut, lalu melancarkan serangan horizontal yang mematikan. Namun, Jin dengan sangat mudah menghindari tebasan tersebut dengan satu lompatan ringan. Tak menyerah, Akagami menarik kembali rantai gendirnya untuk menyerang dari arah belakang. Tetapi Jin secara jenius justru mencengkeram rantai tersebut dan menariknya dengan paksa. Akagami terkejut bukan main. Tubuhnya terseret ke arah Jin karena kalah dalam adu kekuatan fisik. Ia segera melepaskan rantainya dan mencoba menyerang Jin dengan pukulan mentah. Akagami menghujamkan tinjunya, namun Jin menghadapinya dengan ketenangan yang luar biasa. Di dalam hatinya, Jin mengakui bahwa Akagami adalah lawan yang hebat karena memiliki teknik tinju ortodoks yang sangat rapi. Namun, Jin bergumam, "Sayang sekali, yang kau lawan saat ini adalah aku, Fist King." Jin menepis serangan tersebut dengan cara menghantam pergelangan tangan Akagami, menyebabkan tulang pergelangan tangan sang ketua geng terkilir seketika. Tanpa memberi jeda, Jin mendaratkan pukulan brutal ke arah perut Akagami. Akagami mengerang kesakitan saat tubuh besarnya terpental ke belakang, meninggalkan bekas pukulan yang sangat dalam di perutnya. "Ternyata kau juga melatih teknik tinju," ucap Akagami dengan napas terengah-engah. Ia pun murka dan membangkitkan mode beast miliknya. Pertarungan kini berubah menjadi duel murni antar petinju. Akagami menyerang secara membabi buta, berteriak bahwa ia akan mencabik-cabik tubuh Jin hingga tak bersisa. Akan tetapi dengan tatapan dingin, Jin justru mencekik leher Akagami dengan sangat mudah dan menghempaskan tubuh raksasa itu ke tanah. Akagami mengerang kesakitan, menyadari bahwa meski ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, ia tetap kalah telak. Jin kemudian mencengkeram wajah Akagami dan berbisik, "Bagaimana rasanya melihatku dari bawah sana, bajingan?" Jin menahan leher Akagami menggunakan lututnya, sementara aliran listrik mulai merambat dari tangannya. "Andai saja kau tidak membuatku semarah ini, aku tidak akan menggunakan jurus ini. Tapi semuanya sudah terlambat,"
ucap Jin. Bukannya ketakutan, Akagami justru tersenyum mengejek dan bertanya, apakah Jin merasa cemburu karena tidak sempat mencicipi gadis yang ia bunuh sebelumnya. Amarah Jin meledak. Ia langsung menyiksa Akagami dengan energi listrik mulai dari fase 2, meningkat ke fase 3, 4, hingga fase 5. Jeritan kesakitan Akagami memenuhi udara, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Untuk pertama kalinya, Jin melepaskan teknik pamungkasnya, White Lightning Level 10. Sebuah tinju listrik dengan tegangan jutaan volt terbentuk di atas langit. Dengan satu hantaman dahsyat ke tubuh Akagami, ledakan hebat menghancurkan area tersebut. Seluruh bangunan bergetar hebat dan para saksi mata terdiam dalam keterpanaan melihat kekuatan Jin yang tak masuk akal. Yungho yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa bergumam bahwa Jin benar-benar gila. Akagami telah musnah sepenuhnya. Tubuhnya hancur menjadi debu hitam yang beterbangan tertiup angin. Jin berdiri tegak, melirik tajam ke arah sisa anggota geng Kapak Merah. Memangnya kalian ini siapa? Berani sekali mengambil upeti di kawasan ini dan memeras sumber kehidupan orang-orang yang tidak berdaya? Tanyanya dengan nada menghardik. Anggota geng tersebut terdiam dalam ketakutan yang mendalam. Jin mengancam bahwa siapapun yang berani kembali mengambil upeti akan berakhir tragis seperti pemimpin mereka. Namun secara mengejutkan, bukannya menyerah, anggota geng yang tersisa justru mencoba menyerang Jin bersama-sama karena merasa menang jumlah. Yungho hanya bisa menggelengkan kepala melihat kebodohan mereka. Warga sekitar mulai bertanya-tanya tentang identitas Jin yang sangat kuat namun tidak terkenal. Mereka merasa khawatir mengenai kepada siapa mereka harus membayar upeti setelah kematian Akagami. Yungho segera mengenakan topeng pahlawannya dan meyakinkan warga bahwa Jin bukanlah tipe orang yang akan memeras mereka karena Jin sudah memiliki kekayaan yang berlimpah. Sambil berjalan pergi, Yungho melanjutkan latihan pukulannya. Ia teringat akan kehebatan Jin dan merenungkan sebuah kalimat bijak. Setiap orang membawa sebuah percikan di dalam hatinya. Namun, yang membakar percikan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dengan tekad yang kini bulat, Yungho berbalik badan dan berlari kembali untuk membantu sang guru sambil berseru dengan lantang. Aku adalah Yungho, sang rubah beracun. Adegan beralih ke kediaman kelompok dagang Enha. Lee menyambut kedatangan kakaknya dengan penuh tanda tanya mengenai kemana saja kakaknya selama ini. Jin hanya menjawab dengan santai bahwa ia baru saja keluar untuk minum-minum, sembari menanyakan tujuan adiknya berada di dalam kamarnya. Lee awalnya datang untuk menanyakan sesuatu, namun ia terdistraksi saat melihat baju dan tubuh Jin yang berlumuran darah. Dengan tenang, Jin menjelaskan bahwa itu bukanlah darahnya, dan Lee tidak perlu merasa khawatir. Lee membalas dengan nada sedikit kocak bahwa dirinya justru lebih mengkhawatirkan nasib musuh yang telah berhadapan dengan kakaknya tersebut. Lee kemudian menyampaikan pesan dari ayah mereka yang ingin mengetahui seberapa berharga eliksir yang diberikan oleh keluarga Teho. Jin menjawab bahwa nilai eliksir tersebut sangat sulit diukur dengan uang karena kelangkaannya yang luar biasa. Terkejut akan fakta tersebut, Lee meminta pendapat Jin mengenai balas budi apa yang pantas diberikan oleh kelompok dagang Enha. Jin berpendapat bahwa membalas kebaikan tersebut hanya dengan barang atau uang terasa tidak pantas. Sebagai gantinya, ia mengusulkan ide besar kepada Lee, membentuk sebuah aliansi pedagang. Lee merasa bingung dengan usulan tersebut. Jin menjelaskan bahwa banyak kelompok dagang, mulai dari yang besar seperti Teho hingga yang kecil seperti Win Escort, memiliki kelemahan dalam sistem pertahanan. Dengan membentuk aliansi dan menawarkan perlindungan keamanan, hal itu akan menjadi balasan yang lebih dari cukup. Walaupun Lee merasa rencana ini terlalu ambisius, Jin mengenangkannya agar memulai secara bertahap. Fokus utama aliansi ini adalah untuk melindungi kehidupan para pedagang dan mempercepat arus komunikasi tanpa hambatan birokrasi. Lee mulai tertarik dan menanyakan bagaimana dengan sistem aturan serta biaya anggotanya. Jin menjawab bahwa untuk permulaan, buatlah sistem yang sederhana seperti yang dilakukan para pendahulu. Dan untuk sementara waktu, kita tidak usah meminta biaya anggota apapun, tegas Jin. Jawaban tersebut menimbulkan pertanyaan lagi bagi Lee. Bagaimana kalau situasinya tak tertahankan? Situasi di mana kelompok dagang Enha atau Teho tidak dapat menanganinya. Kalau sesuatu seperti itu terjadi pada aliansi pedagang, itu artinya ada kelompok martial art yang terlibat, terutama para gangster dari Jianghu. Dan kalau sampai itu terjadi, maka aku sendiri yang akan mengatasinya, ucap Jin. Melihat tekad kakaknya yang mempertaruhkan nyawa demi aliansi ini, Lee akhirnya setuju.
Mereka sepakat memberi nama perkumpulan ini Aliansi Pedagang Besar. Meskipun Lee sedikit mengeluh karena pekerjaannya bertambah banyak setelah kedatangan kakaknya, ia tetap tersenyum karena bagi seorang pedagang, semakin sibuk berarti semakin besar cuan yang didapat. Tiba-tiba, seorang penjaga berlari memanggil tuannya. Dengan tergesa-gesa dan membuka pintu tanpa izin, penjaga itu gemetar ketakutan. Ia berteriak bahwa riwayat klan Eunha akan segera berakhir. Patriark Ouyang Sae telah datang secara pribadi bersama murid-murid terbaiknya. Kabar tersebut membuat Lee terkejut, sementara wajah Jin berubah menjadi kesal. Adegan berpindah ke aula pertemuan. Ouyang Sae terlihat sedang meminum teh dengan ekspresi penuh amarah. Kejadian memalukan di pertemuan para kaisar terus membayangi pikirannya. Ia memerintahkan ketiga muridnya, Shin, Myong, dan Wun, untuk menang telak dengan skor 3-0 melawan Jin. Baginya, satu kemenangan saja tidak cukup untuk memulihkan harga diri klan Ouyang yang telah diinjak-injak. Para murid mulai berdiskusi. Myong dan Shin merasa sangat percaya diri bahwa melawan seorang pedagang cukup dengan tangan kosong. Namun Wun lebih waspada. Ia tidak ingin meremehkan orang yang telah mengalahkan Ouyang Hu. Myong mengejek kewaspadaan Wun, menganggap Ouyang Hu kalah hanya karena kemampuannya yang tidak berguna. Ketegangan meningkat saat Myong membentak pelayan agar segera memanggil Jin. Namun nyalinya sedikit menciut saat melihat pelayan yang menjemput mereka ternyata adalah si kembar yang memiliki tubuh sebesar raksasa. Si kembar berkata bahwa Tuan Muda Jin sudah selesai makan dan menyuruh kalian untuk datang menemuinya. Akhirnya, mereka semua berjalan bersama si kembar untuk menemui sang Tuan Muda Agung, Jin. Setibanya di sana, Jinbe berkata bahwa ia telah membawa tamu-tamunya. Sang tuan pun mempersilahkan mereka masuk. Jin pun menyambut kedatangan rombongan klan Ouyang di area pertempuran. Satu persatu murid Ouyang langsung memperkenalkan diri kepada Jin. Jin pun berkata bahwa ia sama sekali tidak menyangka bahwa Patriark Ouyang sampai rela datang jauh-jauh ke tempat ini. Ouyang Sae berbasa-basi meminta maaf atas kedatangannya yang mendadak, menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk melihat langsung kekuatan Jin melalui sebuah pertandingan persahabatan. Jin pun bersedia atas permintaan tersebut dan mempersilahkan klan Ouyang yang menentukan sendiri aturannya. Aturannya sederhana, siapapun yang keluar dari ring, tidak sadarkan diri, atau tidak bisa bergerak lagi, maka dinyatakan kalah, ucap Patriark Ouyang. Jin mendengar itu tersenyum dan menyetujui peraturannya. Sangat jelas dan sederhana. Patriark Ouyang bergumam dengan penuh keyakinan bahwa dalam 5 menit, pemuda di hadapannya ini akan berlutut memohon ampun untuk dibiarkan hidup. Myong maju sebagai peserta pertama. Namun saat berdiri berhadapan dengan Jin, instingnya mulai bergejolak. Ia merasa tidak sedang berhadapan dengan seorang pedagang, melainkan seorang master bela diri tingkat tinggi yang telah melewati ribuan pertempuran. Tubuhnya mulai bergetar. Sebelum serangan dilancarkan, Jin bertanya dengan santai, "Apakah kau tidak ingin menggunakan pedangmu?" Namun Myong menjawab dengan sombong bahwa itu bukan urusan Jin. Ia akan bertarung sesuai dengan keinginannya. Lucunya, dalam sekejap mata, Jin berada di depan matanya dan melancarkan sebuah pukulan biasa ke arah wajahnya. Kecepatan itu begitu luar biasa hingga Myong tidak sempat bereaksi. Tubuhnya terpental hebat menghantam dinding area pertempuran. Terlihat efek dari serangan tersebut membuatnya mengerang kesakitan dan menumbangkan dirinya seketika itu juga. Melihat pukulan Jin membuat Shin dan Wun terkejut dengan kekuatan putra sulung keluarga Eunha. Patriark Ouyang yang melihat kejadian tersebut di depan matanya langsung murka. Ia memecahkan gelas tehnya dan mengumpat atas kebodohan muridnya yang tidak menghunuskan pedang. Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Jin menatap ke arah lawan yang tersisa dan berkata, "Oke, next." Wun memutuskan untuk menjadi kandidat petarung kedua. Ia memerintahkan Shin untuk segera mengurus kakak mereka, Myong, yang baru saja ditumbangkan oleh Jin. Shin segera menyetujui permintaan tersebut sementara Wun langsung menghunuskan pedangnya. Setelah menyaksikan kekuatan Jin sebelumnya, ia tidak berniat menahan diri sedikit pun. Jin menanggapi tantangan tersebut hanya dengan senyuman tipis. Tak lama kemudian, Wun mengerahkan teknik Three Form Sword, sebuah jurus yang pernah dilakukan oleh Ouyang Hu. Dia menerjang secepat kilat ke arah Jin sambil mengayunkan pedangnya secara brutal berkali-kali. Di tengah serangan tersebut, Jin membatin bahwa gerakan Wun sangat berani dan pemuda itu memang memiliki bakat alami sebagai pengguna pedang. Namun, Jin menggerakkan tubuhnya dengan teknik yang sangat lentur, layaknya gerakan The Matrix. Wun merasa sangat bingung karena untuk pertama kalinya, serangan pedangnya mampu ditangkis dan dihindari dengan sempurna hanya oleh tangan kosong. Jin kemudian menyalurkan energi petir ke tangannya hingga bayangan tinju petir terlihat siap menerkam lawannya. Tinju listrik tersebut dilancarkan dengan telak. Meskipun Wun berusaha sekuat tenaga untuk menahan dampaknya, Jin menambah daya serangnya dan berhasil menumbangkan Wun dengan sangat mudah.
Jin kembali memenangkan pertandingan hanya dengan 1 pukulan. Shin dan Myung yang menyaksikan hal itu merasa tidak percaya bahwa Won dapat dikalahkan secepat itu. Myung mengusulkan kepada Shin agar mereka mengakhiri pertandingan ini karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh. Ditambah lagi jika ketiganya kalah, reputasi klan Ouyang akan semakin hancur. Namun Shin mengabaikan ucapan Myung dan langsung meloncat ke arena pertempuran. Sambil bersiap menghadapi Jin, Shin mengakui kekagumannya terhadap kekuatan lawannya. Namun, sebagai sesama ahli bela diri tinju, ia tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. "Maukah kau bertanding denganku sekali ini saja?" tanya Shin dengan penuh kesungguhan. Jin merasa terkejut dan berpikir bahwa setidaknya ada 1 orang di antara mereka yang terlihat cukup meyakinkan. Keduanya langsung menerjang secara bersamaan. Terjadi adu fisik yang luar biasa di mana tendangan dan pukulan saling beradu. Jin menangkis semua serangan tersebut dengan tenang. Shin kemudian mundur sejenak dan bertanya apakah Jin berniat menangkis semua serangannya. Shin pun melepaskan jurus Hurricane Fist, tinju badai, dan menantang Jin untuk menahannya. Badai ombak energi menerjang, namun Jin menghindarinya sembari tersenyum dan bergumam, "Oke, not bad." Di tengah pergerakan itu, Jin berhasil menangkap kaki Shin yang sedang berada di udara. Jin menyatakan bahwa Shin masih memiliki banyak celah dalam gerakannya. Cengkeraman kuat Jin pada kaki Shin membuat pemuda itu berteriak kesakitan dan memohon ampun. Dengan senyum tipis, Jin mengakhiri serangan dengan menghantamkan tubuh Shin ke tanah dengan sangat keras. Pertandingan berakhir dengan tumbangnya Shin secara total. Jin menoleh ke arah Patriark Ouyang dan berkata dengan nada satire, "Pertandingan sudah selesai, tapi mengapa Tuan Ouyang tampak tidak senang?" Patriark Ouyang gemetar hebat menahan amarah. Ia tidak menyangka seorang anak pedagang bisa membantai ketiga murid terbaiknya. Ia menyadari bahwa meskipun ia membawa lebih banyak orang, hasilnya akan tetap sama. Ia mulai berpikir terlalu jauh, overthinking, mengenai aib keluarga Ouyang yang akan diinjak-injak oleh para kaisar jika kejadian ini sampai terdengar. Patriark Ouyang akhirnya memutuskan mengajak Jin untuk berjalan-jalan di kota sebentar. Di tengah perjalanan, ia berterus terang ingin mengajak Jin bergabung ke dalam asosiasi penguasa, asosiasi kaisar, yang dipimpin oleh 4 klan besar, Dokgo, Shimen, Namgong, dan Moyong. Ouyang menjanjikan perlindungan bagi klan Eunha jika Jin bersedia bergabung. Jin memotong penjelasan itu dengan nada kritis. Bukankah asosiasi penguasa, kaisar, hanyalah orang-orang yang meninggalkan asosiasi murim? Mimin jelaskan dulu sebentar ya, takutnya belum ada yang paham. Jadi, ada 2 fraksi atau asosiasi terkuat di dunia ini yang tugasnya menjaga keseimbangan. Asosiasi kaisar, penguasa, dan asosiasi murim, bela diri. Untuk saat ini, kekuatan tempur keduanya bisa dikatakan setara. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai fraksi hitam. Fraksi ini biasanya melakukan kejahatan, merampas harta, dan tindakan kriminal lainnya. Sejauh ini ada 3 kelompok yang masuk kategori fraksi hitam. Fraksi kapak merah, fraksi deity, dan fraksi iblis, kelompok yang membunuh Ki. Ouyang membantah hal itu dan menyebut hubungan mereka dengan murim sebagai persaingan yang bersahabat. Jin menyadari bahwa ajakan ini hanyalah strategi Patriark Ouyang untuk menyelamatkan harga dirinya. Jika Jin bergabung, seolah-olah Jin berada di bawah naungan Ouyang. Jin menegaskan alasan ia menolak bahwa dirinya tidak akan berkontribusi apapun di asosiasi tersebut. Menurutnya, ia hanyalah anak pedagang biasa. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak kekurangan uang atau hal lainnya. Akhirnya, Jin memutuskan untuk mengakhiri perbincangan karena tidak ada keuntungan signifikan bagi pihaknya. "Menurutku, jalan-jalan kali ini tidak menyenangkan," ucap Jin sambil terus berjalan menjauh. Merasa ditolak, Patriark Ouyang mulai mengeluarkan ancaman. Ia mengancam akan membantai seluruh pedagang Eunha dan menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi keadaan agar Jin menjadi musuh masyarakat dan musuh para martial art. Patriark Ouyang menepuk pundak Jin dengan sombong. "Apa kau cukup kuat untuk menghentikanku? Apa kau sanggup menjadi musuh dari asosiasi penguasa?" Secara mengejutkan, Jin memukul tenggorokan Ouyang Sae dengan sangat keras dan menyuruhnya berhenti mengoceh. "Bagaimana jika kau pertimbangkan dahulu bahwa kau akan terbunuh olehku di sini? Lalu kubantai semua klan Ouyang sampai menjadi debu, dan kubuat anak sulungmu menjadi kambing hitamnya," ucap Jin penuh amarah sambil mencekik leher Ouyang. Ouyang Sae tidak tinggal diam. Ia mencoba menyerang menggunakan teknik tapak katak beracun, jurus rahasia yang ia siapkan untuk melawan Blade Emperor. Namun, ketika dirinya sudah merasa akan menang, kobaran petir Jin perlahan melahap racun tersebut.
Jin pun mengeluarkan setengah energi petirnya dan mencekik leher Patriark Ouyang lebih keras lagi. Namun, tak lama kemudian Jin melepaskan cekikannya. Ia merasa kasihan karena kekuatan Patriark Ouyang ternyata jauh di bawah ekspektasinya. Namun kocaknya, dalam hati Jin ia merasa beruntung karena sebelumnya ia telah meminum susu batu langit terlebih dahulu yang membawanya mencapai fase 8. Ini cuma pendapat saya pribadi. Mungkin hal itu yang menyelamatkan Jin terlepas dari jurus katak beracun Patriark Ouyang. Dengan tubuh lemas, Patriark Ouyang meminta Jin untuk membunuhnya saja agar Jin resmi menjadi musuh para kaisar. Menurutnya, situasi sudah terlanjur hancur. Ia pun bertanya untuk terakhir kalinya, "Menurutmu, siapa yang akan kalah pada akhirnya, Jin?" Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Sambil mencengkeram wajah Patriark Ouyang, Jin menjawab dengan lugas, "Kau yang akan kalah, Icit." Adegan berpindah kembali ke kediaman kelompok dagang Enha. Di sana, anak-anak dari Patriark Ouyang Sae telah menunggu kedatangan ayah mereka dalam kondisi babak belur, sembari mendapatkan perawatan medis dari keluarga Enha. Tiba-tiba, pintu gerbang terbuka dengan keras. Pemandangan mengejutkan tersaji di depan mata mereka. Jin datang sembari menyeret tubuh Ouyang Sae yang tengah jatuh pingsan. Melihat pemandangan tersebut, seluruh anggota klan Ouyang terkejut luar biasa. Myong langsung menghampiri dan menanyakan apa maksud Jin memperlakukan ayahnya dengan cara seperti itu. Namun, Jin hanya menatapnya tajam dan menyuruhnya diam sebelum Myong sendiri berakhir dengan nasib yang sama seperti ayahnya. Wun yang diliputi kecemasan bertanya apakah ayahnya masih hidup. Jin menjawab singkat bahwa untuk saat ini ayahnya masih bernapas. Kemudian ia memerintahkan Mokin untuk segera menyiapkan kuda. Wun yang masih tidak terima ayahnya diperlakukan secara hina, menuntut alasan yang jelas atas tindakan kejam tersebut. Jin tersenyum sinis dan mengungkap fakta yang sebenarnya, bahwa bedebah ini telah mengancam akan membantai klan Enha jika Jin tidak membantunya, serta berencana menjebak Jin sebagai kambing hitam. Mendengar rencana busuk sang Patriark Ouyang, seluruh orang yang berada di sana terbungkam karena terkejut. "Mulai dari sini, kita akan pergi ke asosiasi penguasa dan melaporkan semuanya," tegas Jin. Ia juga memerintahkan beberapa anggota klan Ouyang untuk ikut serta sebagai saksi. Sim sempat bertanya apakah Jin mengetahui lokasi asosiasi kaisar, mengingat mereka tidak memiliki markas khusus dan pertemuan selalu diadakan di kediaman salah satu patriark. Mokin menimpali bahwa patriark penguasa yang paling dekat dengan Enha adalah Patriark Moyong. Di tengah perjalanan, Patriark Ouyang terbangun dari pingsannya. Ia langsung menanyakan kemana Jin akan membawanya, yang dijawab singkat oleh Jin, klan Moyong. Mendengar hal itu, Patriark Ouyang menghela napas panjang dan menyuruh penjaga di sampingnya untuk mengambilkan segelas air. Namun penjaga tersebut tidak bersedia karena yakin Tuan Jin tidak akan mengizinkannya. Mendengar hal itu, Jin sontak tertawa kecil. Ia kemudian memegang kepala penjaga tersebut dan berkata dengan sarkas, "Tuanmu meminta air padamu, tapi kenapa kamu sangat dingin padanya?" Dengan ribuan pengalaman di dunia bela diri, Jin segera menyadari sesuatu. Ia berbisik ke telinga penjaga itu bahwa seorang pembunuh bayaran tidak diundang di sini. Penjaga tersebut seketika bermandikan keringat dingin. Tanpa basa-basi, Jin mengeluarkan sengatan listrik untuk memberi pelajaran. Ketika kusir Delman bertanya tentang kegaduhan yang terjadi, Jin hanya menjawab bahwa ia sedang memberikan pelajaran kecil. Secara mengerikan, Jin menghancurkan pembunuh bayaran itu hingga hanya tersisa debu. Jin kemudian beralih ke anggota klan Ouyang satunya lagi dan menanyakan apakah dia juga seorang pembunuh bayaran. Karena takut terbunuh, pria itu mengaku berasal dari asosiasi Golden Silver. Jin merasa jijik karena baginya nama asosiasi itu sudah menunjukkan bahwa mereka adalah penggila uang. Jin menginterogasi Patriark Ouyang mengenai biaya sewa mereka. Awalnya Ouyang menolak menjawab, namun setelah Jin mengancam akan memotong jari-jarinya satu persatu, Ouyang mengaku membayar 800 nyang per orang. Jin tertawa dan bertanya kepada pembunuh tersebut apakah harga itu wajar. Pembunuh itu menjawab harga tersebut sudah lebih dari cukup. Namun, Jin membeberkan fakta pahit, bahwa 800 nyang itu sebenarnya adalah harga nyawa mereka sendiri, karena pemimpin mereka sengaja menjual mereka kepada klan Ouyang untuk dibunuh nantinya demi menutup jejak informasi. Pembunuh itu terkejut mendengar rencana kejam Ouyang. Jin pun menegaskan betapa benci dirinya kepada orang yang membunuh demi uang, karena mereka tidak pantas dianggap manusia.
Melalui tepukan tangannya, Jin juga mengungkap bahwa ia tahu sang kusir delman sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran juga. Singkat cerita, mereka tiba di kediaman Moyong. Para penjaga Moyong terkejut melihat Patriark Ouyang datang dalam kondisi terikat. Tak lama kemudian, Moyong Bin keluar sambil memperkenal diri. Moyong Bin bertanya mengapa Patriark Ouyang diperlakukan seperti seekor anjing. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Jin pun memperkenalkan dirinya terlebih dahulu bahwa ia sebagai Li Jin-eun, putra sulung dari Asosiasi Pedagang Enha. Di dalam hati, Jin merasa aneh karena setahunya pemimpin klan ini adalah Moyong Chu, bukan Moyong Bin. Lalu Jin pun mengungkapkan maksud dari kedatangannya ke sini untuk melaporkan kegaduhan yang dibuat oleh Patriark Ouyang terhadap dirinya beserta keluarganya. Jin menjelaskan seluruh kronologi kejadian kepada Moyong Bin. Wakil dari Moyong Bin sempat memberi nasihat agar masalah ini dibungkam saja agar asosiasi kaisar tidak ditertawakan oleh aliansi Murim. Namun, Bin justru bertanya apakah Jin datang karena takut akan serangan balasan. Jin tersenyum dan balik bertanya apa yang akan dilakukan Bin jika berada di posisinya. Bin berpikir sejenak. Menurutnya, jika ada yang mencoba membantai keluarga dan menjadikannya penjahat, maka tidak ada pilihan selain membunuhnya. Namun karena lawannya adalah Ouyang yang mempunyai pengaruhnya kuat di dunia politik bela diri, situasinya menjadi rumit. Secara mengejutkan, Patriark Ouyang tiba-tiba berteriak kepada Bin, menyalahkan olok-olok Bin di pertemuan sebelumnya sebagai penyebab kekalahannya. Ia menuntut agar Bin menyelamatkannya sekarang juga. Namun, Bin justru memukul pundak Ouyang hingga pingsan karena merasa malu dengan sikap tersebut. Bin kemudian memerintahkan penjaganya menahan para pembunuh bayaran yang akan dijadikan sebagai saksi. Patriark Moyong juga meminta maaf pada Jin karena sudah memberikan sambutan yang buruk. Ia juga mengundang Jin untuk jamuan makan malam sebagai bentuk permintaan maaf dari asosiasi kaisar. Jin pun menerima permintaan itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Jin sedang makan malam berdua dengan Patriark Moyong. Sambil menyantap makanan, Patriark Moyong masih dibuat kagum dengan anak seorang pedagang bisa mengalahkan Patriark Ouyang, master bela diri seorang diri. Menurutnya, bagaimana bisa orang sekuat Jin muncul begitu saja secara tiba-tiba? Setelah berpikir panjang, Patriark Moyong memberitahu Jin. Ia sudah memikirkan bagaimana kita harus mengatasi masalah ini. Menurutnya, ia tidak bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi Bin berjanji akan mengurusnya dengan alasan yang sesuai. Jin pun bertanya, apakah kau punya saran akan hal itu? Patriark Moyong mengatakan kalau dirinya akan mengirim Patriark Ouyang ke aliansi Murim. Dengan mengalihkan kebencian klan Ouyang ke arah aliansi, maka kita berdua akan terbebas dari beban ini. Menurut Bin, asosiasi kaisar tentu akan terkena sedikit dampaknya, tapi itu bukan masalah yang berada di atas harga diri, dan ia yakin pemimpin yang lain pun akan setuju akan hal ini. Mendengar penjelasan Patriark Moyong, Jin pun menyukai rencana tersebut. Jin lalu mengalih pembicaraan dan meminta maaf kalau pertanyaan ini terdengar tidak pantas, namun Jin sangat penasaran. Jin bertanya, apakah Patriark Moyong Chu sudah melakukan pencucian tangan di baskom emas? Saya jelaskan dulu. Pencucian tangan di baskom emas adalah ritual resmi untuk mengumumkan pensiunnya seniman bela diri menjadi ketua klan, seperti yang dilakukan Ouyang Seng diganti oleh Ouyang Hu. Bin terkejut dan heran atas pertanyaan Jin. Bin mempertanyakan apakah selama ini Jin tidak membaca berita, sebab ayahnya sudah menghilang selama 1 tahun lebih meskipun pencarian sudah dilakukan kemana-mana, namun hasilnya nihil. Jin bergumam dalam hati bahwa waktu menghilangnya Moyong Chu bertepatan dengan reinkarnasinya yang berarti yang mati melawan fraksi iblis bukan dirinya seorang tapi Moyong Chu juga kemungkinan besar sudah mati. Jin pun masih penasaran dan bertanya lagi, apakah Anda pernah mendengar kalau ayahmu bertarung melawan fraksi iblis? Patriark Moyong lalu berpikir sejenak, mencoba mengingat-ingat kalau setahu dirinya ia pernah melawan fraksi kegelapan. Namun untuk fraksi iblis, ia pernah dengar kalau mereka telah menutup diri selama 20 tahun lebih, tak ada pergerakan lagi. Menurut Bin, kalaupun mereka bangkit lagi, situasinya tidak mungkin sedamai ini. Jin terheran-heran, karena di masa lalunya, fraksi iblis tiba-tiba muncul menyerangnya tanpa sebab. Jin bertanya lagi, bagaimana jika ayahnya diserang oleh beberapa pendekar pedang? Bin yakin ayahnya bisa melawan, namun Jin menambahkan, bagaimana jika pendekar tersebut berada di level Sword Defying Steel? Untuk informasi tambahan agar mudah dipahami, level kekuatan Sword Defying Steel bisa dikatakan setara dengan Akagami alias ketua fraksi kapak merah. Oke, lanjut. Jin lalu bernostalgia dan mencoba mengingat kembali pertarungan sebelum ia mati.
Ada beberapa orang Sword Defying Steel yang bisa bertahan setelah menerima serangan fase 9 Jin. Namun menariknya, King yang memakai tubuh Lee Jin-eun saat ini baru di fase 8 sudah bisa menumbangkan level Sword Defying Steel, malah membuatnya hangus menjadi debu. Jin juga berpikir keras kalau orang-orang seperti itu bergabung dan bekerja sama dengan fraksi iblis yang mampu melakukan sihir-sihir aneh. Maka satu-satunya yang bisa menghadapi mereka adalah surga di atas surga, orang terkuat. Dan ada satu hal yang mengganggu pikiran Jin. Sangat aneh rasanya setara Moyong Bin pun tidak menemukan keberadaan ayahnya. Jin mempunyai firasat buruk akan pergerakan fraksi iblis yang melakukan aksinya sembunyi-sembunyi. Apa yang sebenarnya mereka incar? Gumam Jin dalam hati. Adegan beralih ke sebuah daerah terpencil yang antah berantah. Ternyata itu markas fraksi iblis. Seseorang memanggil sang ketua fraksi, siapa lagi kalau bukan Demonic Sword, yang melaporkan bahwa lokasi Sword King telah ditemukan. Demonic Sword tersenyum tipis dan mengapresiasi kerja Heavenly Demon yang luar biasa. Demonic Sword segera mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyuarakan dengan lantang sebuah perintah yang mengerikan. Saatnya memburu seorang raja.